Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Judul kuliah kita adalah Six Sigma Metode untuk Mendukung Total Quality Management. Ya, silakan disimak dengan baik-baik. Nanti penyampaian kuliah akan didukung oleh Voice AI, ya, supaya lebih menarik dan semuanya supaya lebih bersemangat. Ya, silakan disimak baik-baik. Objektif kuliah. Mahasiswa mengetahui pengertian Six Sigma. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan Six Sigma dalam mendukung TQM dan Six Sigma. Fokus utama TQM yaitu melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga bisa menyediakan produk dan servis yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelanggan. Six Sigma adalah alat untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas. Alat ini bisa digunakan dalam mendukung strategi pengertian Six Sigma. Six Sigma berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara menyeluruh. Hal ini dalam upaya menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu dan biaya produksi. Konsep Six Sigma pertama kali diperkenalkan oleh Motorola, produsen alat komunikasi, pada 1986 dan kemudian menjadi populer di berbagai industri. Pengertian Six Sigma. Tujuan akhir yang ingin dicapai Six Sigma adalah untuk mengurangi jumlah cacat dalam suatu proses ke tingkat kualitas tidak lebih dari 3,4 cacat per 1 juta kesempatan. Contoh, pabrik yang memproduksi 1 juta TV per tahun hanya boleh ada beberapa TV, 3 total, tidak bisa diperbaiki, dan 0,4 cacat sebagian bisa diperbaiki. Pengertian Six Sigma. Metode Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kualitas adalah Dimage, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan sumber variasi dan kesalahan dalam suatu proses. Six Sigma Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Dalam memecahkan suatu masalah, Six Sigma menyediakan metode yang dikenal dengan Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Define adalah memvalidasi masalah. Measure adalah mengukur masalah tersebut. Analyze adalah mencari sumber atau akar permasalahan. Improve adalah menentukan, memprioritaskan, dan mengimplementasi solusi dari tiap masalah yang sudah tervalidasi. Kontrol adalah menjaga agar solusi yang sudah diterapkan tetap berjalan agar permasalahan tidak muncul kembali. Contoh kasus Six Sigma, pabrik perakitan kursi, furnitur. Dalam sebuah proses produksi perakitan kursi, terdapat 4 langkah proses perakitan. Masing-masing langkah tersebut memiliki kesempatan untuk terdapat kegagalan, cacat, dan melakukan perakitan produk. Jumlah input dalam proses perakitan adalah unit. Dalam proses perakitan terdapat 2 defek, cacat. Gunakan Six Sigma untuk mengatasi masalah tersebut. Mari kita terapkan pendekatan Six Sigma Dimage, Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama, Define, menentukan. Identifikasi tujuan, meningkatkan kualitas proses perakitan. Tentukan masalah, jumlah cacat dalam proses perakitan. Langkah kedua, Measure, mengukur. Tujuan, mengukur kinerja proses saat ini dan mengumpulkan data untuk analisis lebih lanjut. Mengukur defect per million opportunities, DPMO. Rumus untuk menghitung DPMO dalam Six Sigma. DPMO sama dengan D dibagi dalam kurung U kali 1 juta. Keterangan. DPMO sama dengan defects per million opportunities. D sama dengan jumlah defect cacat. U sama dengan jumlah unit. O sama dengan jumlah kesempatan opportunities yang akan mengakibatkan DPMO untuk kasus di atas. D, jumlah defect, sama dengan 2. U, jumlah unit, sama dengan 500. O, jumlah kesempatan, sama dengan 4. Hitung DPMO dengan rumus DPMO tadi. Sehingga DPMO sama dengan 2 dibagi dalam kurung 500 kurung kali 1 juta. Sama dengan 0,001 kali 1 juta. Sama dengan 1000. Penentuan level Sigma. Dengan menggunakan tabel 1 level Sigma,
maka di PMO 1000 berada di antara 99,4% dan 99,98% level yield atau probabilitas tanpa cacat, dan bisa diketahui level sigma di antara 4 dan 5. Ditahukan bahwa proses masih bisa diperbaiki sehingga bisa mencapai level sigma paling tinggi, yaitu level 6 atau mencapai Six Sigma. Langkah ketiga, menganalisis. Tujuan, menganalisis data untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah. Langkah A, gunakan alat analisis dan metode statistik untuk menganalisis data. Identifikasi faktor-faktor penyebab cacat. Tentukan langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Menganalisis, bisa menggunakan 7 alat pengendali kualitas dan metode statistik. Pertama, diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana sebagian besar, 80%, masalah disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab, 20%. Kedua, diagram Ishikawa-Fishbone membantu dalam mengidentifikasi potensi penyebab masalah dengan memetakan faktor-faktor manusia, mesin, metode, bahan, dan lingkungan yang mungkin berkontribusi terhadap masalah. Ketiga, histogram menunjukkan distribusi frekuensi data dan membantu dalam memahami sebaran data untuk mengidentifikasi pola atau anomali. Keempat, diagram alir, flowchart, digunakan untuk memodelkan langkah-langkah suatu proses secara visual, membantu mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan yang mungkin diperlukan. Kelima, control chart, menyajikan data proses seiring waktu, memungkinkan identifikasi perubahan atau penyimpangan yang signifikan dari kinerja yang diinginkan. Keenam, diagram scatter, menunjukkan hubungan antara dua variabel, membantu dalam mengidentifikasi pola atau korelasi di antara variabel tersebut. Ketujuh, check sheet, digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir data dengan cara yang sistematis, membantu dalam pemantauan dan pengumpulan informasi secara efektif. Menganalisis. Contoh metode statistik yang bisa digunakan. Pertama, analisis regresi, digunakan untuk memahami dan mengukur hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Tujuannya untuk menyelidiki sejauh mana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen, serta bisa memprediksi perubahan tersebut. Kedua, analisis varians, ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok untuk menentukan apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Bisa digunakan untuk uji hubungan dan uji klasifikasi antar kelompok. Kita lanjutkan dengan Six Sigma metode DMAIC. Langkah keempat, improve, mengembangkan dan menerapkan solusi perbaikan. Tujuan, mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi akar penyebab masalah cacat dalam perakitan kursi. Langkah, kembangkan rencana perbaikan. Implementasikan perubahan dalam perakitan. Uji coba kecil untuk memastikan efektivitas solusi. Langkah kelima, kontrol, menjaga dan mengendalikan. Tujuan, menerapkan kontrol untuk memastikan bahwa perbaikan tetap berjalan baik. Langkah, tetapkan metrik kontrol dan sistem pemantauan. Implementasikan prosedur kontrol dan pemeliharaan. Berikan pelatihan kepada personel yang terlibat secara berkala untuk memastikan bahwa tingkat cacat tetap rendah. Six Sigma, metode DMADV. Metode lain dalam Six Sigma adalah DMADV. Metode ini digunakan untuk merancang atau mengembangkan produk atau proses baru. Singkatan DMADV berasal dari Define, Measure, Analyze, Design, dan Verify. Berbeda dengan DMAIA, fokus pada perbaikan proses yang sudah ada. DMADV lebih berkaitan dengan langkah-langkah untuk menciptakan produk atau proses baru yang memenuhi standar Six Sigma. Kesimpulan, Six Sigma adalah alat untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas. Alat ini bisa digunakan dalam mendukung strategi TKM. Metode utama Six Sigma dalam mendukung TKM adalah DMAIC. Bisa digunakan dalam pendekatan sistematis untuk memperbaiki proses dan mengurangi cacat atau layanan. Metode lain, Six Sigma DMADV, bisa digunakan untuk merancang atau mengembangkan produk atau proses baru. Baik para mahasiswa, demikian kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.